Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigo ammardatillah wallahu raufun bil ibad. Shadaqallahu azim. Aku berlindung pada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah akan menyantuni orang-orang yang demikian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 207. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Abidin MSI. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Ekonomi Digital. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Chrysostomus Pedro. Yang kami hormati Kasih Kurikulum Bapak Johana MPD. Yang kami hormati Kasih Kesiswaan Bapak Haji Mamat Sagita MPD. Dan dua narasumber kita dari Miliale Jakarta, yang kami hormati Ibu Jelita Cahyani Tias dan Ibu Nafa Milenia Sari. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 52 guru hebat di ruangan ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala semata pada hari ini Arba 20 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan hari Rabu 20 Juli 2022 Masehi, bertempat di Kordela AS Putra Kuningan, kita dapat melaksanakan kegiatan adopsi teknologi digital sektor pendidikan piloting tahap kedua. Hadirin yang berbahagia, khusus yang beragama Islam, kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah, dan bagi yang non-Islam menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, kita awali dengan bersama mengucapkan kalimat basmalah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinika.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Kominfo, sahabat saya Pak Pedro beserta teman-teman luar biasa hadir di Kuningan sejak sore. Nyenyak Pak tidurnya Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Pak Juhana MPD. Yang saya hormati Pak Kasih Kesiswaan Bidang Pembinaan SMP Pak Haji Muhammad Sayyidita MPD. Yang saya hormati para narasumber dari Melialit Jakarta. Yang saya hormati saya banggakan 52 guru hebat Bapak Ibu peserta piloting 2 yang saya hormati saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya pagi menjelang siang hari ini kita tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dapat hadir di aula Cordela AS Putra Group dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Mudah-mudahan cara kita hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, mudah-mudahan juga pada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selayaknya Pak Kadis kita, Pak Haji Uca Sumantri, MSI, bisa hadir secara pribadi pada kesempatan hari ini, tetapi beliau sampai hari ini masih ada kegiatan di Horizon Sangkan Urip dalam rangka sosialisasi DAK Bidang Pendidikan tahun 2022 mendampingi Pak Bupati Kuningan. Jadi ke teman-teman dari Kominfo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau menugaskan kepada saya untuk mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan makna dari rangkaian kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan kita pada hari ini dengan perjalanan yang telah kita lalui 2 tahun sudah, pendidikan kita ditempa dengan pandemi COVID-19. Sudah bagaimana kualitas pendidikan kita itu menjadi taruhannya. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian kaitan dengan hasil penelitian dari Litbang Kemdikbud bahwa untuk tingkat literasi kita, kalau kita compare dengan waktu, seolah-olah peserta didik kita itu 6 bulan tidak belajar apa-apa, lost learning selama 6 bulan di bidang literasi. Di bidang numerasinya, seolah-olah peserta didik kita ini lost selama 5 bulan. Ini menjadi sebuah presiden yang sangat tidak baik. Kita sebagai para pendidik yang ditugaskan memberikan sebuah edukasi terhadap sebuah generasi bangsa, ini jelas merupakan situasi yang sangat kita tidak harapkan. Kondisi ini menuntut kita semua untuk melakukan sebuah daya upaya, melakukan sebuah ikhtiar. Maka di tengah-tengah COVID-19 kita mendengar adalah sebuah luncuran kurikulum yang kita namakan dengan kurikulum darurat. Dan itu diterapkan di sekitar 31%
di satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Apa hasilnya? Lost learning-nya cuma 1 bulan. Apa yang terjadi dengan kurikulum darurat? Pertama, ada penyederhanaan materi. Yang diberikan kepada siswa adalah materi-materi esensial. Kemudian, guru diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan sebuah inovasi, melakukan sebuah akselerasi. Maka hasil ini menjadi rujukan kementerian kita untuk menyempurnakan kurikulum darurat itu dalam prosesnya apa yang kita kenal dengan kurikulum apa Pak Bu? Masih ingat? Merdeka. Apa Bu Pak? Ya? Sebelum kurikulum merdeka dinamakan apa Bu? Kurikulum 13 prototipe. Dan hari ini di episodenya ke-15 dilaunchingkanlah kurikulum merdeka. Apa esensi dari semua itu? Kita dituntut untuk melakukan sebuah lompatan Bapak Ibu sekalian dari apa yang terjadi selama 2 tahun itu. Tanggal 18 kemarin kita sudah melakukan pembukaan tahun pelajaran baru 2022-2023. Tatap muka dimulai. Ada sebuah amanah besar Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Melakukan sebuah penyempurnaan tadi. Melakukan sebuah langkah dan upaya atas ketertinggalan yang sudah kita lalui. Ini tentu tidak mudah. Ini perlu komitmen kita semua. Apa di antara sisi yang harus kita lakukan untuk melakukan lompatan dan percepatan itu? Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi teknologi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur. Kita sampai di tahap 2 hari ini, Bapak Ibu dibekali oleh mitra kita yang baik hati dari Kementerian Kominfo, dari Direktorat Ekonomi Digital, Pak Diki, beserta Pak Direktur, Pak Pedo dan teman-temannya, jauh-jauh datang ke Kuningan untuk memberikan selamat mengikuti pelatihan piloting 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi digital. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Johana MPD, Bapak Haji Muhammad Sagita, juga 2 narasumber kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, saya mau ngetes semangatnya boleh ya? Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi luar biasa gitu, bisa ya? Oke. Saya mau tes yang sebelah kanan dulu nih, 2 baris kanan ini. Siap Bapak Ibu? Semangat pagi! Paginya banyak amat Pak. Pagi luar biasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang sebelah kiri saya mungkin bisa lebih keras ya Bapak Ibu ya. Oke, siap? Lemes banget, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, semangat pagi. Sekali lagi ya, semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafa Mileniasari selaku VR edukator dari Milalab, yang mana hari ini hadir bersama Mbak Jelita Caintia selaku brand owner Milalab dan juga VR edukator Milalab. Baik, sebelumnya saya izin bertanya Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu yang di sini sebelumnya pernah mengikuti pelatihan Milalab juga di tahun lalu mungkin? Belum pernah ya? Berarti ini baru-baru semua ya? Baik, karena memang di tahun lalu, tepatnya di bulan November 2021, Milalab juga hadir gitu ya, melatih Bapak Ibu guru di Kabupaten Kuningan tingkat SD dan SMP juga. Baik Bapak Ibu, kalau belum, agenda hari ini adalah nanti
nantinya Bapak Ibu akan sama-sama belajar mengenai prinsip dasar virtual reality untuk pendidikan. Lalu juga nanti Bapak Ibu akan sama-sama membuat konten Milelab yang akan dibuat sesuai dengan mata pelajaran di sekolah. Apakah sudah download semuanya? Sudah ya, ada yang belum? Tunjuk tangan, nanti saya bantu. Ya, nanti saya ke meja Bapak Ibu ya. Lalu nanti setelah pembuatan konten, Bapak Ibu akan maju ke depan untuk presentasi kiranya kontennya tuh seperti apa sih gitu, dan harapannya dari tim Milelab adalah Bapak Ibu bisa langsung mengaplikasikan di sekolah. Baik, tanpa menunggu waktu lama, langsung saya berikan kepada Mbak Jelita untuk menjelaskan mengenai prinsip dasar dan aplikasi dalam pendidikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu. Kalau saya izin buka masker boleh nggak ya? Takut ngap Bapak Ibu. Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nafas. Saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Jelita Cahyanitya selaku dari brand owner Milelab dan juga VR educator dari Milelab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan workshop hari ini. Bangun pagi-pagi ya Bapak Ibu ya, untuk semangat dalam membuat konten virtual reality. Baiklah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan mengenai Milelab, yang mana nanti hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat dan mengembangkan konten virtual reality sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Gitu. Jadi perkenalkan, kami dari Milelab yang merupakan salah satu produk dari Sinta VR yang merupakan perusahaan virtual 2016. Ya, jadi kita ini sudah ada sejak tahun 2016 yang memang dulu fokusnya hanya ke sistem B2B, sudah banyak bekerja sama dengan berbagai industri seperti telekomunikasi, kemudian oil and gas dan lain sebagainya, yang sudah mengerjakan proyek lebih dari 120 proyek di 12 negara. Yang mana kita memiliki founder dan juga co-founder. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Pak Hiraso, ini merupakan founder dan juga presiden director kita yang berasal dari Jepang. Kemudian yang kedua ada Pak Anies Rizky yang merupakan founder dan managing director kita yang merupakan lulusan dari University of Indonesia. Dan yang ketiga ada Pak Andrew Esquita selaku Chief Technology Officer dan juga co-founder yang memang berfokus untuk pengembangan teknologi virtual reality di Jerman gitu. Jadi beliau sempat satu kampus ya lulusan dengan Pak Habibie di Aachen, Jerman, yang memang berfokus untuk mengembangkan teknologi virtual reality. Kemudian di next slide, ini adalah Milelab user dan certified teacher, yang mana sebenarnya Milelab sudah berdiri sejak tahun 2019. Kita sudah banyak mensertifikasi guru-guru di seluruh Indonesia sebanyak 7.900 totalnya kurang lebih sekarang, dan juga sudah diakses oleh 16.000 peserta didik di seluruh Indonesia. Yang ini ada program praktik baik yang sudah dilakukan Milelab. Jadi kami sudah membuat 100 sekolah pionir VR, dulu bekerja sama dengan Siamolek, kemudian Pusdakti Rumah Belajar, dan juga kita membuat kompetisi 1000 guru ahli VR yang mana kita melibatkan juga peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti membuat konten, kemudian mempresentasikan adalah peserta didik Bapak Ibu, tetapi bukan yang paling pintar, justru yang paling bontot, gitu ya. Jadi kita ingin mengukur apakah virtual reality Milelab ini memang berdampak untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik Bapak Ibu, bahkan untuk yang kelas bontot, gitu ya. Kemudian kita juga telah membuat VR Ambassador, yang mana itu kolaborasi dengan Putra Sempurna Foundation dan juga Guru Bina. Ya, jadi kalau agenda hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu virtual reality, kemudian nanti bagaimana sih perkembangannya hingga prinsip dasar yang perlu Bapak Ibu tahu, gitu ya. Kalau boleh saya tanya di sini, apakah sudah ada yang tahu apa itu virtual reality? Sudah, Bapak boleh disampaikan apa itu virtual reality menurut Bapak, nama, sekolah, dan jawabannya silakan. Yang saya pahami virtual reality itu menghadirkan
bisa scan atau dengan alat khusus seperti nampak di gambar. Misalnya gambar ikan, ya. Jadi itu 3 dimensi, bisa diperbesar, perkecil, kemudian keluar sound, suara, terjemah bahasa, keluar bahasa asing dan sebagainya. Semisal untuk mapel pendidikan agama, ketika menerangkan tentang hari kiamat, lalu kita menyajikan salah satu ayat tertentu, misalnya Al-Jaljalah surat ke-99. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ketika ayat itu dikombinasikan dengan virtual reality ini, anak melihat ayat itu lalu keluar ketika bumi berguncang seguncang-guncangnya. Jadi gambaran bumi global muncul, kemudian gempa, tsunami dan sebagainya, lengkap dengan suara dan penjelasan yang lain. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Baik, berarti tadi ya Pak ya, membuat simulasi yang mungkin sulit dijangkau secara nyata gitu ya, tapi kita buat dalam bentuk virtual. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, jadi memang tadi apa yang disampaikan Pak Asep ya Pak ya? Betul ya. Jadi memang konsep virtual reality ini kurang lebih sama yang disampaikan Pak Asep, yang mana sebenarnya virtual reality ini bermula dari imajinasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti Pak Albert Einstein yang selalu berkata gitu ya, imagination is more important than knowledge gitu, yang mana memang segala pengetahuan yang ada di dunia ini sebenarnya itu berasal dari imajinasi gitu ya, yang mana divalidasi dengan data-data sehingga bisa memberikan atau membentuk suatu pengetahuan baru gitu. Nah, virtual reality ini hadir juga berdasarkan imajinasi, yang mana mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat imajinasi itu dalam bentuk virtualnya, tetapi nanti seolah-olah usernya itu merasa nyata gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mengajar mengenai sejarah, ingin membuat mengenai mungkin peperangan di Ponegoro, kan peserta didik tidak mungkin ya kembali ke waktu lampau gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu buat skenarionya dalam bentuk lingkungan virtual gitu ya. Nanti peserta didik bisa masuk ke lingkungan tersebut dan merasa seolah-olah nyata. Atau mungkin pembelajaran mengenai biologi, membedah katak atau organ tubuh manusia gitu ya, yang mana memang alatnya mungkin sulit, tidak mungkin kan misalnya menyediakan mayat untuk dibedah atau katak. Sekarang mungkin sudah sulit ya. Kalau dulu saya sekolah masih bisa cari di sawah itu Bapak Ibu, sekarang sudah sulit. Nah, itu nanti bisa dihadirkan dalam bentuk virtual, atau bahkan tadi seperti simulasi banjir, kebakaran dan lain sebagainya bisa kita bentuk dalam lingkungan virtual, yang mana nanti seolah peserta didik merasakan nyata di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai virtual reality, ini memang salah satu teknologi yang masuk ke dalam grup immersive teknologi. Jadi kalau sekarang mungkin kaget saya. Jadi kalau kita berbicara mengenai VR gitu ya, itu termasuk grup teknologi imersif. Mungkin sekarang hype-nya itu metaverse dan lain sebagainya. Nah, ini kalau imersif sendiri ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama augmented reality, yang mungkin kemarin sudah Bapak Ibu pelajari ya dari Assembler. Itu memang dia membawa lingkungan virtualnya justru ke dalam dunia nyata gitu ya. Bapak Ibu bisa scan nanti dari barcode dan lain sebagainya, kemudian muncul digitalnya dari smartphone. Nah, kalau virtual reality kebalikannya, dia membawa lingkungan nyata justru ke dalam lingkungan virtual, tetapi nanti usernya bisa merasakan seolah-olah nyata karena nanti menggunakan kacamatanya gitu ya. Nanti juga akan dibagikan oleh tim ke Bapak Ibu sekalian untuk mencoba menggunakan kacamata VR. Kemudian yang ketiga ini adalah mixed reality atau extended reality, yang mana gabungan antara AR dan VR gitu. Jadi ketika menggunakan kacamata AR atau VR nanti bisa langsung berinteraksi di dalam lingkungannya tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebenarnya bagaimana sih cara kerja otak kita gitu ya di dalam VR, sebenarnya sama. Jadi ketika
Bapak Ibu melihat simulasi secara alami gitu ya, atau keadaan secara alami sama dengan apa yang kita lihat di dalam lingkungan virtual gitu ya. Jadi stimulannya sama, semua organ tubuh kita bisa melihat dan juga bisa merasakannya seolah-olah kita ada di lingkungan yang alami seperti itu. Nah, ini perkembangan teknologi VR. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada yang baru tahu di tahun 2022 atau bahkan mungkin di tahun lalu mengenai VR, tetapi VR ini sudah ada sejak tahun 1500 gitu ya. Bahkan di 1960-an ini Morton Hellick sudah membuat sensorama yang mana ini adalah Bapak Ibu nanti bisa seolah-olah naik di atas motor, kemudian bisa melihat lingkungan perkotaan, bahkan bisa sampai menghirup asap knalpot dan juga mendengar suara yang ada di dalam perkotaan tersebut gitu ya. Itu sudah dibuat sejak tahun 1950-an. Nah, kata virtual reality itu muncul di tahun 1987 oleh Jeremy Maynard gitu ya. Kalau kita sebut ini bapak virtual reality kita, karena kata virtual reality itu sendiri muncul di tahun 1987 oleh Jeremy Maynard ini. Nah, 1990-an sudah mulai diadopsi untuk games gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tahunya VR ini untuk entertainment, untuk games dan lain sebagainya, karena memang sudah diadopsi sejak tahun 1900-an oleh Sega, Nintendo dan lain-lain untuk penggunaan virtual reality itu. Nah, virtual reality sudah mulai banyak diadopsi karena tahun 2014 Facebook sudah mengakuisisi Oculus. Jadi Oculus ini salah satu alat kacamata VR gitu ya untuk penggunaan VR, yang mana dengan mengakuisisinya Facebook, mengakuisisi Oculus ini bahwa memberitahukan kepada dunia bahwa VR ini semakin akan mudah diadopsi. Nah, kemudian nextnya ini ada variasi alat headset VR. Jadi kalau tahun 2014 sebelumnya alat VR ini masih sangat mahal, jadi masih 2.000 US dollar. Kenapa? Karena dulu alat VR ini harus terkoneksi langsung dengan PC gitu. Jadi ketika pakai alat VR, kontennya ada di dalam PC, jadi kita harus bawa PC-nya sama VR-nya gitu. Kemudian muncul ada VR standalone, yang mana kita hanya butuh tadi Oculus aja, alat VR gitu ya, atau HTC Vive. Nah, itu nanti harganya lebih murah, bahkan hingga sekarang sudah bisa mobile base seperti yang digunakan Media Lab. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal menggunakan yang bahan plastik atau yang bahan kardus saja gitu. Jadi semakin mudah diadopsi. Nah, kemudian kalau ditanya sebenarnya apakah VR ini menjadi kebutuhan di dunia pendidikan. Nah, ini ada data dari Nielsen Bapak Ibu bahwa untuk di pendidikan sendiri sebenarnya supply konten VR hanya 24%, sedangkan demand-nya atau kebutuhannya itu hingga 81%. Nah, ini menunjukkan bahwa sedikitnya konten yang dibuat oleh VR, sedangkan kebutuhan untuk pendidikan ini sangat tinggi gitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena memang VR ini dulunya hanya bisa dibuat oleh tim developer saja gitu ya, karena hanya bisa diprogramkan oleh mereka dan lain sebagainya, dan juga sehingga membuat kontennya tersebut terkesan sulit terjangkau gitu ya, atau sangat mahal. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa sih VR dibutuhkan? Karena sebenarnya VR ini sudah banyak penelitian yang dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menunjukkan bahwa virtual reality ini bisa meningkatkan emosi positif, kemudian daya pemahaman. Dari Media Lab kita cek terlebih dahulu ya video profilnya. Mari kita saksikan. Jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka. Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya, virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang.
Tetapi jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode kuis. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendelegasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Ya, tadi adalah produk profil ya dari Milea Lab, yang mana seperti yang disampaikan bahwa tidak perlu coding sama sekali. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal drag and drop saja. Nah, Milea Lab sendiri sudah melakukan studi kasus Bapak Ibu di kurang lebih 10 provinsi dengan melibatkan 1.800 peserta didik. Jadi kita bisa mengukur gitu ya, penggunaan virtual reality berimpact apa ya di dunia pendidikan. Nah, hasilnya adalah 80% meningkat emosi positif, kemudian 94% tingkat pemahaman, bahkan sampai meningkatnya hasil belajar sebanyak 38%. Nah, ini salah satu contoh video yang dilakukan oleh Milea Lab untuk mengukur emosi positif peserta didik, yang mana kita meneliti menggunakan AI detection. Jadi penelitian sederhana, apakah kiranya Milea Lab ini dapat meningkatkan emosi positifnya. Mari kita lihat. Baca basmalah terlebih dahulu supaya berkah dan ilmu yang kita share hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama, bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dalam hitungan ketiga kita bareng-bareng membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Dan ilmu yang kita share hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama, bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dan dilanjut ya. Oke, ini masih lihat-lihat, putar kanan, putar kiri, nanti. Sebelum menggunakan VR ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi ketika setelah menggunakan VR mulai meningkat emosi positifnya. Yang mana kalau tadi adalah salah satu contoh di SD Muhammadiyah untuk pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kata sapaan di dunia fabel, tapi biasanya hanya textbook, kita mensimulasikannya di dalam lingkungan virtual.
Nah, selanjutnya ini ada contoh video penggunaan virtual reality yang selain online ini bisa dilakukan secara offline baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi nanti video pertama dari SMAN 2 ABR SMA Bali dan yang kedua dari SMKN 1 Haurwangi. Mari kita saksikan. Jadi selain itu melalui Bapak Ibu kami memiliki data dashboard behavior. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki kekhawatiran ya, bagaimana saya bisa men-track anak-anak saya di dalam lingkungan virtual reality. Apakah mereka benar-benar belajar sesuai dengan yang saya arahkan atau seperti apa. Jadi melalui ini bisa men-track ketika Bapak Ibu memberikan kontennya kepada peserta didik, nanti kita bisa men-track behaviornya. Ketika mereka melihat suatu objek, berapa kali mereka melihat, kemudian nanti di dalam menilai Bapak Ibu bisa memasukkan video. Jadi misalnya Bapak Ibu memasukkan video selama 5 menit, tetapi peserta didik hanya melihatnya 1 menit saja. Nah itu juga akan ter-track, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja yang dilakukan peserta didik Bapak Ibu di dalam konten yang Bapak Ibu buat. Kemudian ini perangkat yang diperlukan, jadi mungkin kemarin sudah kami informasikan, Bapak Ibu silakan mendownload di Lab Creator yang di laptop Bapak Ibu untuk membuat kontennya. Nanti peserta didik Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan Lab Viewer yang Bapak Ibu download di smartphone masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti sistemnya Bapak Ibu membuat konten VR yang di laptop, Bapak Ibu membagikan kode kelas atau linknya, nanti peserta didik mengaksesnya di smartphone-nya masing-masing. Nah ini spesifikasi premium perangkatnya untuk Lab Creator, prosesornya itu i3, i5, i7 atau lebih. Kemudian yang paling perlu diperhatikan sistem operasinya harus Windows minimal 8 dan 64 bit. Jadi untuk yang 32 bit maaf belum bisa karena memang sudah terlalu lama juga ya Pak ya. Nah kemudian RAM-nya minimal 2 GB atau lebih, ruang penyimpanannya 2-5 GB, dan kartu grafis ini internal atau eksternal graphic card gitu ya. Jadi tidak memerlukan memori besar di laptop Bapak Ibu. Kenapa? Karena Milab ini sistemnya cloud based. Jadi segala konten yang Bapak Ibu buat, segala aset 3D yang Bapak Ibu download, nanti seluruhnya tersimpannya di cloud servernya Milab. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal login saja dengan email Bapak Ibu. Nanti kalau ingin pindah laptop pun Bapak Ibu hanya cukup login dengan email yang sudah didaftarkan, nanti kontennya sudah ada. Gitu ya. Jadi tidak tersimpan di laptop Bapak Ibu. Kemudian untuk viewernya, prosesornya hexa-core yang 1.4, kemudian juga sistem operasinya Lollipop yang keluaran 2016 sudah bisa. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB atau lebih, ruang penyimpanannya 500 MB atau lebih karena hanya cukup install aplikasinya saja. Kartu grafisnya juga minimal Adreno 510 atau lebih, dan yang paling penting adalah memiliki sensor gyroscope untuk akses virtual reality-nya gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti yang tidak ada gyroscope itu bisa menggunakan yang mode non VR. Jadi kalau nanti pakai VR, Bapak Ibu bisa mengakses dengan kacamatanya. Kalau memang yang mungkin smartphone-nya belum ada sensor gyroscope atau lain sebagainya, bisa yang mode non VR gitu ya, nanti sesuai kebutuhannya saja. Nah ini ada beberapa identifikasi sebenarnya sebelum menggunakan VR. Jadi biasanya kita memberikan identifikasi 3. Jadi kesiapan untuk pedagogi, teknis, dan juga kurikulum. Jadi dari segi pedagogi,
apakah peserta didik Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan smartphone-nya gitu ya setiap hari. Yang pasti sekarang sudah setiap hari ya Bapak Ibu ya, bahkan setiap saat sudah menggunakan smartphone. Kemudian kalau dari teknisnya, apakah Bapak Ibu mungkin memiliki dan lebih kepada infrastruktur di sekolah, apakah ada lab virtual, kemudian misalnya atau ada wifi internet yang mendukung dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk identifikasi kurikulum. Tapi karena memang sekarang sudah kurikulum Merdeka Mengajar, seluruh guru berhak ya merdeka untuk menggunakan kurikulum apapun atau jenis sumber belajar apapun, alat peraga apapun. Jadi ini sudah masuk untuk penggunaan virtual learning. Nah ini matriks metodenya yang mana kita bagi menjadi 3 matriks. Jadi kalau PT area ini lebih kepada peserta didik Bapak Ibu sudah adaptif terhadap teknologi, kemudian dari segi infrastrukturnya juga mendukung gitu ya. Nah ini nanti bisa masuk ke untuk bagian pengembangan VR gitu. Biasanya kalau pengembangan VR nanti justru bukan Bapak Ibu yang membuat konten, tetapi peserta didik Bapak Ibu yang membuat konten. Nah ini biasanya untuk SMK karena lebih kepada kompetensi peserta didik yang ingin mereka kembangkan. Nah kemudian untuk TK area lebih kepada untuk teknisnya mendukung, kurikulumnya mendukung, tetapi peserta didiknya mungkin kurang aktif ya Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah itu nanti bisa menggunakan beberapa metode, ada station VR, kemudian juga nanti ada multiple scenario VR dan lain sebagainya yang mana akan kami infokan lebih lanjut. Nah ke PK area ini lebih kepada pedagoginya, peserta didik Bapak Ibu sudah adaptif, kurikulumnya juga sudah mendukung, tetapi mungkin dari segi teknisnya belum ya, di sekolah belum ada lab virtual dan lain sebagainya. Nah ini bisa menggunakan virtual mode, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat konten di laptop Bapak Ibu secara mandiri, kemudian peserta didiknya dapat mengakses kontennya secara mandiri juga. Nah ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Karena kalau secara mandiri nanti Bapak Ibu tinggal membagikan kode kelasnya saja, misalnya di Google Classroom, nanti mereka mengaksesnya secara mandiri di rumah atau di sekolah. Kemudian juga bisa secara virtual groups model yang mana nanti Bapak Ibu bisa membuat grup-grup, kemudian mereka berkelompok untuk mengakses kontennya demi menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu buat gitu. Jadi nanti diharapkan untuk pembuatan konten Bapak Ibu perlu menentukan terlebih dahulu ya materi ajarnya, kemudian permasalahan apa sih yang ingin Bapak Ibu berikan kepada mereka untuk mereka selesaikan gitu ya. Jadi kita berbasis high order thinking skill gitu ya. Jadi tidak hanya literasi aja, misalnya pengertian mengenai bank atau teller dan lain sebagainya, mungkin nanti diberikan stimulan awal dulu berupa permasalahan. Misalnya saya berikan contoh, kalau pelajaran fisika nih Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mengajar mengenai bahasa jenis. Nah itu boleh diberikan permasalahan awalnya. Mungkin nanti akan ada simulasi banjir, kemudian di banjirnya itu akan ada botol-botol yang mengapung dan tenggelam gitu ya. Nah nanti itu kan ada informasi kenapa sih botol bisa mengapung di atas air, kenapa sih botol bisa tenggelam di dalam air dan lain sebagainya, karena masa jenisnya dan lain sebagainya gitu. Nanti bisa Bapak Ibu berikan seperti itu. Atau misalnya kalau listrik juga, misalnya listrik kena air, nanti itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kebakaran. Nah dari materinya kenapa gitu ya, analisisnya itu nanti bisa Bapak Ibu buat di dalam skenario VR. Nah ini ada contoh konten VR mengenai trigonometri gitu ya, yang mana dibuat permasalahannya justru untuk menghitung berapa jumlah anak tangga yang dibutuhkan saat membangun jembatan. Mari kita saksikan dulu. Kamu bisa berjalan di bukit ini dengan mengarahkan titik putih ke titik kuning yang ingin kamu tuju. Kemudian, kamu juga bisa melihat video, kamu juga bisa melihat informasi-informasi yang mengarahkan titik putih ke titik-titik yang ingin kamu tuju.
sering dari segi apa? Disebut dengan zat. Jadi kita punya mi, de, dan sa. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan antara dua posisi pada segitiga itu apabila kita menjawab posisinya terhadap sebuah sisi pada segitiga itu. Nanti dalam membuat konten. Jadi sebenarnya perbedaan utama VR dengan media lainnya atau mungkin dengan video dan lain sebagainya, biasanya medianya datar ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau virtual reality ini 360 derajat, yang mana nanti di dalam konten Bapak Ibu diharapkan dapat membuat interaksi dan lain sebagainya seperti di dunia nyata saja, karena kita bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya, berputar 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah ini untuk alat VR-nya, nanti mungkin Bapak Ibu jika ada yang tertarik untuk mencari alat VR dan lain sebagainya, yang terpenting adalah FOV-nya yaitu 90-110 derajat gitu ya, karena agar tidak menimbulkan motion sickness gitu ya, pusing dan lain sebagainya, dan juga agar lebih sesuai di mata. Kemudian yang ketiga, ini adalah lebih kepada nanti Bapak Ibu meletakkan suatu objek di dalam lingkungan virtual. Jadi ini ada standarnya yang mana minimal itu 0,5 meter dan maksimal 20 meter yang nanti akan kita pelajari bersama saat membuat konten. Kemudian ini yang terakhir adalah untuk optimisasi virtualnya. Jadi karena nanti virtual reality ini semuanya asetnya 3D ya Bapak Ibu, jadi diharapkan bisa memaksimalkan aset-aset 3D yang ada hingga tidak lebih daripada yang ditentukan oleh tim Media Lab. Kenapa? Agar nanti peserta didik tidak meloadnya terlalu lama, karena kan sistemnya cloud base ya Bapak Ibu. Jadi nanti mereka harus mendownload aset-aset yang Bapak Ibu buat. Gitu. Nah ini mungkin demikian untuk materi pertama mengenai prinsip dasar virtual reality. Saya tanya kembali lagi, Bapak Ibu sudah menginstal seluruhnya ya untuk Media Lab ya. Jadi nanti setelah ini kita akan mempelajari mengenai fitur-fitur dasar apa saja yang ada di Media Lab sebelum Bapak Ibu dapat membuat konten virtual reality. Baik, untuk demikian saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Nanti boleh tanya jawab supaya kita mendemokan bagaimana sih fungsi-fungsi fitur dasar dari Media Lab. Saya Jessica Tias, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nana.